الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسبحه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون rahimakumullah. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian semua tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita semua kecuali hanya mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung tersebut. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Namun demikian, dalam hidup ini kita diberikan ujian, cobaan, tantangan, rintangan, kadang kegagalan, rasa sakit, penderitaan, jalan buntu, dan segala macam yang kita semua tidak inginkan. Tentu semua itu membutuhkan solusi, jalan keluar dari semua kesulitan tersebut. Dan tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendapatkan pertolongan ayuhal muslimun kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Lalu bagaimanakah caranya kita mendapatkan bantuan, pertolongan, solusi dari Allah tersebut, dari berbagai macam kesulitan hidup, penderitaan hidup, kegagalan hidup yang mungkin kita hadapi. Syaratnya ayuhal muslimun hanyalah nusratul muslimina lillah. Sebagai orang muslim kita harus menolong agamanya Allah. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian mau menolong agamanya Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian semua.
Dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian semuanya. Dalam surat Al-Hajj ayat 40 Allah juga menegaskan hal yang sama. Wala yansurannallahu may yansuruh. Dan sungguh Allah pasti akan menolong orang yang mau menolong agamanya Allah. Allah memakai lam taukid dan nun taukid sakilah. Menunjukkan sumpah. Penegasan kepastian. Pasti ditolong oleh Allah. Dan ini sudah pasti kita akan dapatkan. Karena tidak mungkin Allah mengingkari janji. Tidak mungkin Allah berbohong. Sementara ayuhal muslimun, begitu banyaknya dalam hidup ini yang butuh pertolongan Allah. Bahkan tidak ada satupun perkara yang bisa kita selesaikan tanpa pertolongan Allah. Jikalau kita ingin betul mendapatkan pertolongan Allah itu ayuhal muslimun, dari berbagai macam persoalan hidup kita, baik pribadi, rumah tangga, masyarakat, maupun sebagai bangsa, maka ada tawaran dari Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus ikut cawe-cawe terhadap agamanya Allah, harus ikut peduli, harus ikut membantu, harus kita ikut memikir, harus kita punya peran sedikit apapun terhadap agamanya Allah. Nanti Allah pasti menolong kita. Nanti Allah pasti akan menggantikan kesulitan itu menjadi kebahagiaan. Kalau ditanya ayuhan muslimun, wa ala ayyi syai'in nansurullah azza wa jalla. Terus bagaimana caranya kita menolong agamanya Allah azza wa jalla? Maka para ulama memberikan jawaban. Ala nufusina litakuna ahlan lin nusra. Caranya adalah dengan memakai jiwa raga kita, agar supaya jiwa raga kita itu menjadi orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 ayuhal muslimun. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mau merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa umat Islam sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab itu dikenal orang ummi, buta huruf, orang-orang jahiliyah, orang-orang primitif, orang-orang tidak punya peradaban, orang-orang yang melarat, orang-orang pinggiran, orang-orang miskin. Tapi kemudian datang Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tersebut kemudian merubah diri mereka sendiri. Dari orang Arab jahiliyah yang ummi, yang buta huruf, yang hanya karena rebutan tali unta saja perang selama 40 tahun. Orang yang bengis, orang tidak punya peradaban, tidak punya moral. Tapi setelah datang Islam dirubah dirinya menjadi orang yang berperadaban, mengikuti ajaran Rasulullah, ajaran Allah,
maka pelan-pelan berubah ayyuhal muslimun. Mereka kaum yang buruk, jelek, terbelakang, tidak punya peradaban itu langsung menjadi orang terdepan, nomor satu dalam segala bentuk kebaikan. Dalam ilmu pengetahuan, dalam kepemimpinan, dalam kemasyarakat, dalam qudwah, dalam moral, dalam ekonomi, dalam politik, dalam segala-galanya terbaik dunia akhirat. Saking baiknya ayyuhal muslimun, orang yang tadinya buruk, jahiliyah, terbelakang tersebut langsung dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam, generasi Rasulullah, para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itulah hasil merubah diri, hijrah dari kekufuran kepada Islam, dari kemunafikan kepada Islam, dari keburukan kepada kebaikan, maka langsung dirubah oleh Allah dari generasi, dari manusia, dari bangsa yang buruk menjadi bangsa yang terbaik, bahkan tidak akan pernah tertandingi sepanjang zaman karena langsung dipuji oleh Allah. Ayyuhal muslimun, itu jalan pasti. Bahkan kekayaan pun akhirnya diberikan berlebih oleh Allah. Imperium Persia, Imperium Romawi diserahkan pada mereka. Dunia di genggaman mereka. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau hijrah, orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Kalau sekarang umat Islam tidak nomor satu dalam segala bentuk kebaikan, maka pasti ada yang salah ayyuhal muslimun. Salahnya apa? Belum merubah diri sesuai tuntunan Allah. Mungkin Islamnya masih sebatas wacana atau pemahaman, atau jangan-jangan hanya Islam keturunan. Sehingga korupsi pun nggak selesai-selesai di negeri yang mayoritas muslim. Nyolong masih banyak. Maksiat masih banyak. Karena itu tidak perlu heran kalau sekarang umat Islam bukannya terdepan dalam segala bentuk kebaikan, malah meminjam kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan umat Islam itu bukan terbelakang sekarang, tapi waro al-waro, belakangnya belakang. Itu bukan salah Islamnya ayyuhal muslimun, salah umat Islamnya tidak mengikuti tuntunan Islam sebagaimana umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayyuhal muslimun, kalau kita ingin merubah nasib kita, keluarga kita, maka kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Baik dalam moral, dalam kekayaan, dalam derajat, dalam apapun segala bentuk yang kita inginkan, ingin berubah, berubahlah. Rubahlah diri kita ini sesuai tuntunan Allah, maka pasti akan berubah jauh lebih baik dari nasib kita semula. Ayuhan muslimun rahimakumullah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyatakan bahwa manusia itu cuma dibagi dua. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdun Nafsi. Manusia itu terbagi cuma dua. Yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua adalah hamba dari hawa nafsu. Dan nafsu inilah yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai maidanul ma'rakah, medan pertempuran. Wa hiya akbaru ma'rakatin fil wujud.
Dan perang melawan hawa nafsu ini adalah perang paling besar di alam semesta ini. Wa biha yutahaddadu masirul insani fid dunya wal akhirah. Dan dalam perang melawan hawa nafsu inilah ditentukan nasib manusia, baik nasib di dunia maupun di akhirat. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ada manusia yang at-taslim li nafsi, manusia yang tunduk patuh dengan hawa nafsuna, yaitu abdun nafs, hamba hawa nafsu. Ini yang dinyatakan oleh Allah, yaj'al hawahu nafsahu, yaj'al ilahahu nafsahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Inilah orang yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu. Dan orang-orang seperti ini jangankan mendapatkan pertolongan, justru sebaliknya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara yang kedua, ayuhal muslimun, adalah manusia yang tidak mau menyerah terhadap hawa nafsu, sehingga dia menyatakan al-jihad ala nafsu, perang melawan hawa nafsu, bertempur melawan hawa nafsu. Inilah Abdullah, hambanya Allah. Ingin sesuatu, berharap sesuatu, mendamba sesuatu, sampai ngiler-ngiler. Allah melarang, maka ditinggalkan. Ada keuntungan 1.000 triliun, 3.000 triliun, 10.000 triliun, 1 juta triliun. Haram bagi Abdullah ditinggalkan, walau sebesar itu keuntungannya. Tetapi bagi hamba nafsu, maka kita sudah paham. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang penting happy, yang penting berhasil, yang penting terkenal, yang penting senang, yang penting kaya, tidak kenal halal haram. Maka orang seperti itu walau menyatakan diri muslim, Jumatan, umroh, haji, zakat, maka orang seperti itu adalah abdun nafs, hamba hawa nafsu. Dan tidak mungkin ibadah-ibadahnya tersebut akan diridhoi oleh Allah. Karena Allah thayyibun wala yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Karena itu ayuhal muslimun, kita harus jeli pada diri kita ini. Allah ridho, Allah suka, Allah menghalalkan, silahkan ambil 1.000 triliun, 1 juta triliun, 10 juta triliun, silahkan ambil. Kalau itu halal. Kalau haram lebih dari itu pun kita harus hentikan. Karena Allah tidak ridho. Seluruh yang tidak diridhoi oleh Allah ayuhal muslimun pasti menuju kegagalan dan kehancuran dunia dan akhirat. Dan lawan kita itu ada pada diri kita sendiri. Sehingga kita harus tanya ayuhal muslimun, apapun aktivitas kita, sebelum kita melakukan, tanyakan dulu. Apakah Allah ini ridho apa enggak? Apakah ini halal apa enggak? Sesuai Islam tidak? Sesuai silahkan diteruskan. Kalau tidak sesuai maka harus kita hentikan walaupun kita sangat mendambakannya. Itulah namanya Abdullah. Itulah seorang muslim yang tunduk patuh kepada ajaran Allah. Yakinlah ayuhal muslimun, itu hukum baku mulai zaman Nabi Adam. Tunduk patuh kepada Allah berarti kemenangan, berarti kenikmatan, berarti keberhasilan. Tetapi tidak tunduk kepada Allah pasti menuju kepada penderitaan. Karena itu ayuhal muslimun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan
kemampuan, taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, sehingga kita pastikan bahwa kita mendapatkan kebaikan dan keberhasilan selama-lamanya dunia dan akhirat atas pertolongan Allah. Kelak kita ketika meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدنا في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.